Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, apakah benar dengan Ibu Haji Nurania? Iya, Umur 58 tahun? iya 58 tahun. Asal Bojong-Asih? Iya, Perkenalkan, Bu, saya perawat Neng Maria dari Poltekkes Tasikmalaya. Saya berjaga dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. iya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang Ya. disfungsi seksual. Tempatnya di sini, waktunya 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu ada ingin bertanya? Ya, boleh. Boleh? Ya, karena Ya. belum tahu apa itu disfungsi seksual. Ya, baik, Bu. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Ya, baik, Bu. Saya mulai ya. Sebelumnya, apakah Ibu tahu tentang disfungsi seksual itu? Belum tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang disfungsi seksual. Disfungsi seksual adalah berkurang atau hilangnya ketertarikan atau hasrat seksual, pemikiran atau fantasi seksual, berkurangnya respon terhadap hasrat seksual, hingga motivasi untuk membangun hasrat seksual juga menghilang. Ya. Disfungsi seksual ini dapat terjadi baik pada pria maupun wanita. Nah, saya di sini sebagai penyuluh akan mencoba menjelaskan sekilas tentang disfungsi seksual wanita. Ya. Berdasarkan hasil survei, ditemukan 1 dari 4 wanita pada usia 21-30 tahun memiliki hasrat seksual yang rendah. Ya. Misalnya yang dialami oleh wanita terkait dengan disfungsi seksual yaitu 1. Ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seks. Ya. Yang kedua, bermasalah untuk mempertahankan gairah seks. Ya. Dan yang ketiga, bermasalah dalam melakukan orgasme. Ya. Dan untuk penyebab utamanya ya, Bu, disfungsi seksual itu belum ditemukan sampai Ya. sekarang. Dan disfungsi seksual wanita juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu Ya. 1. Faktor fisiologis, yaitu siklus menstruasi, kehamilan, dan menopause yang sekarang Ibu Rasakan ya. rasakan ya, Bu. Sudah, ibu juga sudah menopause sejak usia 55 tahun. Dan selain faktor fisiologis, ada juga faktor organik ya, Bu. Ya. Penyebab dari disfungsi sosial itu yaitu mempengaruhi respon seksual, contohnya neuropati. Ya. Yang kedua, mempengaruhi otonom genital, contohnya vulvektomi. Dan yang ketiga, mempengaruhi mobilitas, contohnya cerebrovascular accident. Dan yang keempat, terhambat oleh nyeri, contohnya artritis, angina. Dan yang kelima, terhambat oleh nyeri genital, contohnya endometri. Ya. Dan yang keenam, terhambat oleh kelelahan atau penyakit kronis, contohnya Ya. gagal ginjal. Dan yang ketujuh, efek samping dari pengobatan. Ya. Selain dari efek faktor organik, yang selanjutnya yaitu faktor sosial, Bu. Kemungkinan diakibatkan oleh kurangnya atau kesalahan informasi mengenai seks. Ya. Yang kedua, mitos seksual, kepercayaan seksual, perilaku dan nilai-nilai yang berkembang dalam keluarga, sosial, kultural, dan agama yang dapat memberikan pengalaman mengenai kebiasaan seksual yang dapat diterima seseorang. Ya. Dan yang selanjutnya itu masalah komunikasi, masalah hubungan sehari-hari yang tidak dapat terselesaikan, yang mungkin Ya. menyebabkan kemarahan atau rasa bersalah ya, Bu, Ya. berujung terjadi hambatan pada hubungan seksual. Ya. Dan yang selanjutnya itu faktor predisposisi dan penyerta. Pengalaman hidup di masa lalu dapat menyebabkan masalah seksual. Ya. Dan selanjutnya, harapan yang tidak realistis dan bertentangan. Masalah yang dapat muncul ketika salah satu pasangan menginginkan seks yang lebih dari yang lainnya, atau harapan berlebihan, memberi tekanan atau ketakutan jika gagal. Dan ada juga tanda-tanda dan gejalanya, Bu, bisa Ya. buat dihindari. Yang pertama yaitu 1. Hasrat seksual yang rendah adalah jenis disfungsi seksual yang paling umum Ya. diderita oleh wanita dan ditandai dengan hilangnya hasrat atau keinginan untuk berhubungan seksual. Dan Iya. yang kedua, gangguan rangsangan seksual yang merupakan kondisi di mana hasrat untuk berhubungan seksual tetap ada, namun seorang wanita sulit untuk terangsang untuk mempertahankan selama kegiatan seksual. Dan selanjutnya, gangguan nyeri atau disparenia adalah nyeri saat melakukan hubungan seksual, baik disebabkan oleh trauma psikologis maupun kelainan fisik seperti infeksi, tumor, kista, dan endometriosis. Dan selanjutnya, gangguan orgasme yaitu kesulitan mencapai orgasme meski rangsangan dan stimulus dilakukan terus-menerus. Ya.
Dan yang selanjutnya, faktor yang berhubungan disfungsi seksual yaitu satu, adanya penganiayaan, misalnya fisik, psikologi, seksual. Dan yang kedua, gangguan fungsi tubuh karena anomali, penyakit, mediksi, kehamilan, radiasi, bedah, trauma, dan lain-lain. Yang ketiga, gangguan struktur tubuh. Dan yang keempat, kerentanan. Yang kelima, konflik nilai. Dan yang keenam, kurang pengetahuan tentang fungsi seksual. Dan yang ketujuh, modal peran tidak adekuat. Dan kedelapan, penganiayaan psikososial, misalnya pengawasan, manipulasi, penganiayaan verbal. Dan yang selanjutnya, salah informasi tentang fungsi seksual. Dan yang terakhir, tidak ada orang terdekat dan tidak ada privasi. Dan dampak dari disfungsi seksual itu, jika kebutuhan seksualitasnya tidak terpenuhi karena adanya disfungsi seksual, maka akan terjadi perubahan yang dapat mempengaruhi perkembangan identitas individu, termasuk masalah psikologi seperti ketidakharmonisan dengan pasangan, masalah fisik, dan faktor-faktor sosial budaya seperti harga diri rendah atau dianggap tidak mampu melayani pasangan yang berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan seksual dan psikologis. Nah Bu, saya sudah melakukan penyuluhannya Bu. Gimana, apakah Ibu paham dengan yang saya sampaikan? Ya, bisa sedikit paham. Bahkan memang kalau tadi dilihat dari faktor penyebab misalnya yang terasa gitu ya, kalau berhubungan dengan faktor psikologi, jadi kejiwaan seorang perempuan harus dalam menghadapi pasangan itu harus benar-benar terkondisikan, karena bisa saja hubungan seksual tidak bisa dinikmati secara betul-betul karena ada faktor yang menghalangi, misalnya disakiti atau istilahnya dianiaya gitu ya. Ya. Nah, apakah Ibu pernah mengalami tentang disfungsi seksual? Ada disfungsi seksual, tapi tidak, istilahnya tidak lama gitu. Kalau dibangun dulu mah hubungan dengan pasangan, maka disfungsi sosial insya Allah tidak ada. Baik. Tidak. Ya. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya pamit undur diri. Ibu beristirahat kembali ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.